wabarakatuh. Selamat pagi dan salam semangat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nurse Marta Tania Gabriel Cincin SKPMKEP. Saya adalah salah satu dosen di Prodi Keperawatan Anestesiologi di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Mohon izin, di video ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Asuhan Keperawatan Pre, Intra, Pasca Anestesi. Di video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen 2023, yaitu pernyataan diri dosen, unjuk kerja, Tri Dharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT khususnya untuk di bidang aspek pengajaran. Akan saya mulai dari deskripsi dan informasi mata kuliah. Mata kuliah Asuhan Keperawatan Pre, Intra, Pasca Anestesi ini merupakan mata kuliah wajib yang diambil oleh mahasiswa semester 3 di Prodi Keperawatan Anestesiologi D4 Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Mata kuliah ini memiliki bobot sebanyak 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum laboratorium. Mata kuliah ini memberikan pengalaman belajar dan keterampilan dalam memberikan asuhan keperawatan anestesi pada fase pre, intra, pasca anestesi dan latihan yang dibutuhkan oleh penata anestesi selama fase peri anestesi. Adapun cakupan mata kuliah ini antara lain membahas tentang konsep dasar daripada perioperatif, konsep kamar bedah, asuhan keperawatan peri anestesi, serta pemberian pendidikan kesehatan pada pasien dan keluarga tentang informasi pada fase peri anestesi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK-nya antara lain mahasiswa memahami konsep dasar perioperasi, mahasiswa memahami konsep dasar pelayanan di kamar bedah, mahasiswa memahami konsep dasar tentang anestesi umum, mahasiswa memahami tentang konsep dasar anestesi regional, serta membuat asuhan keperawatan anestesi di fase pre-anestesi, intra-anestesi, dan pasca anestesi. Bentuk pembelajarannya adalah student center learning yang dilakukan dengan perkuliahan dan praktek di laboratorium. Metode pembelajaran antara lain discovery learning, student direct learning, contextual learning, small group discussion, role play, dan simulation. Sumber referensi didapat dari buku teks, buku ajar, dan artikel ilmiah yang terkait dengan materi pembelajaran. Mahasiswa dapat mengakses media pembelajaran dari dosen pengampu melalui portal pembelajaran Universitas Muhammadiyah Purwokerto, yaitu OnClass. Kriteria penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari 10% untuk penilaian kehadiran, 10% untuk penilaian penugasan, 25% untuk penilaian praktikum, 25% untuk ujian tengah semester, dan 30% untuk ujian akhir semester. Berikut ini adalah video pembelajaran yang telah saya lakukan dengan cara berinteraksi langsung dengan mahasiswa. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berarti ini pertemuan kedua ya untuk asuhan keperawatan pre intra anestesi. Hari ini saya akan masuk untuk pemeriksaan fisik dengan 6B. Nah, sebelum mulai perkuliahan, ada baiknya kita mulai dengan berdoa dulu. Silakan satu orang pimpin doa. Baik, untuk memulai pembahasan hari ini, marilah kita berdoa dimulai. Doa selesai. Sebentar kita absen dulu ya. Ini kita dengan CPMK mahasiswa mampu membuat asuhan keperawatan anestesi pada fase pre-anestesi. Kemudian ini sub CPMK-nya mahasiswa mampu melakukan pengkajian 6B. Pemeriksaan fisik dengan 6B. Pemeriksaan fisik berarti kalian melakukan pemeriksaan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ada brain, ada pengkajian blood, ada pengkajian breath, ada pengkajian bowel, kemudian bladder dan bone. Brain berarti pengajian apa? Yang dimaksudkan adalah tingkat kesadaran pasien, ya. Kita cek nih pengkajian tingkat kesadaran pasien dengan cara kualitatif dan kuantitatif. Kemudian di brain juga ada pemeriksaan refleks fisiologis dan patologis.
Ketiga ada pemeriksaan 12 saraf kranial. Ya. Untuk pemeriksaan tingkat kesadaran kualitatif, ya, ini yang sering kalian dengar ada kompos mentis, apatis, delirium, somnolens, stupor, dan koma. Ya. Ini tingkat kesadaran kualitatif. Ya. Untuk tingkat kesadaran kuantitatif yaitu dengan GCS. GCS apa deh? Glasgow, score. Ya, ada 3 item nih yang dicek. Ya, ada motoriknya, ada verbalnya, ada mata. Ya, kemampuan pasien untuk membuka mata. GCS normal dengan di angka 15. Ya, dapat nilai 15 dari mana? Nih, motoriknya maksimal kan 6. Ya. Verbalnya 5. Ya. Kemudian E-nya bukan 3 tapi 4. Ya. Jadi kalau misalnya nilai GCS-nya 15, biasanya pasiennya dalam kesadaran kompos mentis, sadar penuh. Sedangkan pemeriksaan refleks ini banyak jenisnya sebenarnya. Ya. Ada refleks fisiologis, patologis, refleks primitif, dan refleks meninggal. Ya, meningen. Meningen itu bagian dari mana? Meningen. Selaput otak. Kan pernah dengar meningitis kan? Iya, meningitis itisnya kan radang. Ya, dapatnya dari meningen. Kemudian ini 12 saraf kranial yang harus teman-teman hafalkan dari sekarang, ya. Dari olfaktorius, optikus, oculomotorius, cochlear sampai ke hipoglosus. 12 nih, bukan 11. Kan 12 saraf kranial. Ya. Berikut fungsi sensorik dan motoriknya. Jadi untuk brain kita bisa mengkaji apa tadi? Tingkat kesadaran. Tingkat kesadaran apa? Oke, kemudian pemeriksaan refleks dan 12 saraf kranial. Kedua, breath. Breath ini berkaitan dengan pernapasan, bagus sekali ya. Itu berkaitan dengan pernapasan. Yang dilihat adalah bentuk toraks, ya. Bentuk toraksnya seperti apa? Kemudian frekuensi napas. Nah, frekuensi napas normalnya berapa? 16, 24. Kalau kurang dari 16 disebut dengan istilahnya apa? Hipoventilasi. Boleh. Ada lagi istilahnya. Apa ya? Bradypneu. Ya, pernah dengar ya? Pernah baca? Bradypneu. Kemudian kalau lebih dari 24 pasiennya sesak, tachypneu. Ya, bagus sekali ya. Kemudian teman-teman di sini juga menilai ada tidak sih sumbatan jalan napas. Jalan napas kita cek nih pasiennya ada sumbatan jalan napas enggak? Gimana mau kasih oksigen kalau misalnya jalan napasnya sumbat? Enggak masuk dong. Biasanya disebabkan oleh apa? Iya, sekret. Pasien yang kalau misalnya dia dalam keadaan tidak sadar, terus kalian dengar suara ngorok. Artinya ada apa di situ? Iya, lidahnya jatuh ke belakang, ada sumbatan jalan napas. Ya, intervensi, ya kan? Kita udah dapat nih tadi, frekuensi napasnya. Ya, kita lihat bentuk dadanya, ya kan? Kemudian kita cek ada sumbatan jalan napas tidak? Kalau misalnya ada, berarti tindakannya bisa dipasang OPA atau oropharyngeal airway. Ya, nanti kita lihat barangnya di lab. Suara normal dan suara abnormal. Kalau misalnya kita pemeriksaan fisik, kita pakai stetoskop. Ya, suara normalnya apa? Wheezing. Suara normalnya vesikuler, bersih, kan? Tidak ada kedengaran krok karena ada sekret di dalam, ya kan? Ada sekret atau ada lendir nih, ya di dalam. Kemudian tidak ada penyempitan jalan napas, misalnya pada pasien asma. Ya. Nah, suara napas pasien asma biasanya terdengar seperti apa?
mengik gitu kan. Istilahnya wheezing. Nah, terus kalau misalnya yang batuk-batuk itu kan enggak juga kedengaran berbeda kan? Tidak bersih kan ketika dia tarik dan buang napas kan? Istilahnya ronki. Ada pertanyaan untuk breathe? Blood di sini ada CRT, ya. Ada HR, heart rate, ada TD, tekanan darah, ada MAP dan tanda cyanosis. Nah, CRT itu capillary refill time. Capillary refill time. Ya, normalnya kurang dari 2 detik. Ya, cara ngeceknya ini ujung kuku ditekan, ya, dilepas. Kembali merah nggak dikurang 2 detik. Iya, tapi ada kondisi pasien yang lebih dari 2 detik. Ya, berarti perfusinya tidak baik. Pengisian kembali kapilernya lebih lama dibanding orang normal. Ada nggak yang lebih dari 3 detik di kelas ini? Enggak ya, 2 ya, cepet ya. Oke. Yang kedua heart rate. Heart rate normal berapa? 60 sampai 100. Iya, 60 sampai 100. Heart rate di bawah 60 disebut dengan istilah bradikardi. Lebih dari 100 takikardi. Oke, bagus ya, sudah mulai ini. Ya. Kemudian lanjut ke tekanan darah. Tekanan darah normal berapa? 120. Lebih dari itu istilahnya? Oke, hipertensi. Kurang dari itu? Oke, good. Berarti udah mulai nih dapat clue-nya. Sekarang ke MAP. Mean arterial pressure. Ya, mean itu kan rata-rata. Arterial arteri. Pressure tekanan. Kalau kalian baca buku biasa istilahnya tekanan arteri rata dia bilang. Ya. Kalau misalnya di pemeriksaan dengan bedside monitor itu udah langsung keluar berapa nilai MAP-nya. Manualnya bisa dihitung MAP, ya. Ngitungnya dengan rumus 2 kali diastol ditambah sistol dibagi 3. Yuk bentuk sekarang. Dah. Tugas untuk kelompok 1, tingkat kesadaran kualitatif. Kelompok 2, refleks patologis. Kelompok 3, tingkat kesadaran kuantitatif ya. Nih, 4 refleks meningeal. 5 fisiologis. Berarti primitif. Kelompok 6. Ya. Silakan diskusi ya, selama 10 menit. Ya, setelah itu kita presentasi. Kan ada pertanyaan enggak? Ini dapat kualitatif. Berarti kalian cari definisi kompos mentis sampai koma. Jenisnya apa saja yang termasuk refleks primitif? Ada oral primitif ya kayak gitu. Jenisnya, definisinya. Ya. Yang ini dapat refleks verbal. Nah, kemampuan membuka mata. Kalian kalau misalnya motorik skor 6 seperti apa? Motorik skor 5 seperti apa? Ya. Ini dengan refleks patologis. Ya,
refleks patologis. Sudah dapat? Ya, misalnya Babinski, ya kan? Ya, fisiologis. Dan misalnya apa? Udah dapat belum? Refleks patella, refleks bicep. Iya, bicep, tricep, patella, Achilles gitu. Iya, betul. Ada Kernik, ada Lenski, ada Burgenski kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi sayap kiri terus ya. Pada pemeriksaan neurologis, refleks menial biasanya diuji dengan menjalankan serangkaian ekstensi leher, dorsofleksi pergelangan kaki, dan lendir plantar. Kemudian kita bisa melakukan dengan 3 jenis, yaitu yang pertama adalah refleks Kernik. Refleks ini dapat muncul ketika seseorang mengalami radang selaput otak atau radang selaput tulang belakang. Refleks ini diuji dengan mengangkat kaki penderita dalam posisi terlentang, kemudian dilakukan refleksi pada lutut dan pinggul. Jika penderita merasa nyeri atau kaku pada otot-otot di sekitar pinggang atau pinggul, maka refleks Kernik positif. Kemudian yang kedua yaitu ada refleks Brudzinski. Refleks ini juga dapat muncul ketika seseorang mengalami radang selaput otak atau radang selaput tulang belakang. Sekian dari kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Faisal Bari dengan NIM 12. Saya perwakilan dari kelompok 1 mengajukan kasus tentang tingkat kesadaran kualitatif. Dibagi menjadi 6. Yang pertama ada kompas mentis, artinya keadaan seseorang sadar penuh dan dapat menjawab pertanyaan tentang dirinya dan lingkungannya. Ada apatis, keadaan ketika seseorang kehilangan minat, perasaan ketidakpedulian terhadap aktivitas sehari-hari. Dan yang ketiga ada delirium, yaitu kondisi penurunan kesadaran yang bersifat akut dan fluktuatif. Pengidap mengalami kebingungan parah dan berkurangnya kesadaran. Yang keempat ada somnolen, yaitu seorang dalam keadaan mengantuk dan cenderung tertidur, masih dapat dibangunkan dengan rangsang dan mampu memberikan saran verbal. Kemudian yang terakhir ada koma, yaitu suatu kondisi medis yang ditandai oleh kehilangan kesadaran yang sangat dalam dan ekstrim disebabkan oleh penyakit atau cedera. Mungkin itu saja
kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Nini Mariati Aida, perwakilan dari kelompok 2 dengan refleks patologis yang sering diperiksa. Yang pertama, refleks Babinski. Contohnya, dalam praktik klinis, refleks Babinski positif digunakan sebagai penanda awal cedera tulang belakang setelah trauma akut. Pada pasien koma, terdapat tambahan respons lain dorsofleksi jempol dan mekarnya jari-jari kaki, yaitu dorsofleksi kaki dan fleksi lutut. Yang kedua, refleks Hoffman. Dengan minta klien berbaring terlentang atau duduk dengan santai. Tangan klien dipegang pada pergelangan dan jari-jari. Yang ketiga, refleks Tromsø. Dengan meminta klien untuk berbaring terlentang atau duduk dengan rileks. Peganglah tangan klien pada pergelangan dan mintalah untuk melakukan fleksi pada jari-jarinya. Jepit jari tangan penderita di antara telunjuk dan jari tengah. Coret ujung jari klien dengan jari tengah. Lakukan berulang-ulang. Sekian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir, kelompok 3. Saya Rizky Fadil Akbar dengan berdua. Ini saya mewakili rekan-rekan dari kelompok 3 dan mendapatkan kasus tingkat kesadaran kuantitatif. Pemeriksaan BPS Glasgow Coma Scale ada 3 macam. Yang pertama mata, kedua motorik, ketiga verbal. Pertama mata. Mata dengan skor 4 menandakan klien membuka mata secara spontan. Skor 3 membuka mata karena Nah, yang nulis tuh. karena diajak bicara. Iya, panggil. Skor 2 membuka mata karena rangsangan dari skor 1 tidak ada respon. Yang kedua motorik. Skor 6 apabila klien mematuhi perintah. Skor 5 melokalisir nyeri. Skor 4 menghindari nyeri. Skor 3 fleksi abnormal. Skor 2 skor 1 tidak ada respon. Yang ketiga atau yang terakhir adalah verbal. Skor 5 apabila klien orientasi baik dapat berbicara dengan lancar. Skor 4 bingung. Skor 3 kata-kata tidak sesuai. Skor 2 suara tidak jelas. Skor 1 tidak ada respon. Sekian diskusi dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ternyata dalam 10 menit kalian mampu untuk mencari paling tidak definisinya dulu, ya, dari yang dijabarkan dalam brain, ya, dijabarkan dalam brain. Oke teman-teman, saya ulang sedikit tentang penilaian tingkat kesadaran kualitatif. Berarti tadi ada apa saja? Kalau sadar penuh disebut dengan kompos mentis. Kemudian tingkat kedua apatis. Apatis itu acuh tidak acuh. Ya, jadi pasien yang ngomong dia tidak acuh, tapi bukan psikologisnya. Biasa pasien dengan cedera kepala yang mulai tidak peduli dengan ini. Kemudian ada apa? Delirium. Delirium itu singkatnya gelisah. Jadi kalau misalnya kalian ketemu pasien yang ngamuk-ngamuk habis cedera kepala terus dia ngamuk, itu bukan karena memang pasiennya yang tidak bisa kooperatif, ya, tapi memang kondisi kesadarannya. Kan mungkin somnolen. Somnolen itu ya cenderung tidur, biasanya dalam keadaan koma sampai akhirnya pasiennya koma, yaitu tidak sadar sama sekali. Oke. Kemudian secara kuantitatif, ya, ini 3 item harus dihitung sekalian. Nilai maksimalnya adalah 15. Nilai minimalnya 3. Ya. Nilai skor minimalnya 3, tidak ada yang 0. Di ya, refleks fisiologis. Lututnya diketuk dengan hammer di kita. Kemudian refleks primitif. Nah, refleks primitif ini harus ada di bayi. Saking sejak dia refleks menghisap,
ya. Bayi harus mampu untuk menghisap, ya, karena dia akan ASI, ya. Kemudian dia harus mampu swallowing, menelan. Ya, kalau dia tidak mampu menelan, nanti pasiennya bayinya bisa tersedak. Moro, refleks moro tuh refleks kejut. Ya, kalau misalnya ada budaya kita bayinya dikejutin dulu, kan? Oh, grabs. Ya, misal ketemu bayinya kita sentuh dengan jari kita, responnya dia akan megang, ya kan? Ya, itu beberapa daripada refleks primitif. Paham? Oke. Lanjut ke refleks meningeal, ya. Ini terjadi karena ada masalahnya di selaput meningen. Kemudian kernik, refleks Burdinsky 1, Burdinsky 2. Ya. Di mana nanti pasiennya tidak mampu untuk memfleksikan lehernya karena kaku. Ya, karena ada peradangan dari selaput otaknya. Ya, jangan dipaksa. Semuanya sudah bagus, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, terima kasih buat hari ini, ya. Pertemuan berikutnya kita akan belajar 6B berikutnya, ada bone, terus bowel dan bladder. Oke, semoga bermanfaat buat hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video PDD UKTPT untuk aspek pengajaran. Semoga bisa memberikan gambaran dalam proses belajar mengajar materi di mata kuliah asuhan keperawatan pre, intra, pasca anestesi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.